Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Selasa 23 Februari 2021. Nah, untuk tema yang akan kita bahas kali ini di kelas 5 yaitu mitigasi bencana, dan yang untuk kelas 6 yaitu siaga saat bencana. Kalau adik-adik penasaran dengan isi videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Pastikan adik-adik juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Dan adik-adik bisa mendapatkan video yang 100% original dari Kemendikbud yang ditayangkan di TVRI. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita masuk ke materinya. Untuk materi kelas 5, di episode 36 kali ini berjudul mitigasi bencana. Sinopsisnya adalah, melanjutkan pelajaran sebelumnya, hari ini kamu akan mempelajari persiapan yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana. Menulis langkah-langkah dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana dan mempelajari rambu-rambu penting yang berhubungan dengan bencana. Kamu juga akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengunggah atau mengunduh file, mengenal pecahan dalam data bencana, serta mengenal aplikasi bagian pecahan dalam konteks bencana alam. Nah, itulah untuk sinopsis kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 5. Soal yang pertama, sebutkan pengertian dari rambu-rambu bencana alam berikut ini. Nah, ada 3 nih adik-adik. Nah, apa ya kira-kira artinya? Bisa dilihat nih dari gambarnya. Ini ada kayak pohon yang tidak ada dedaunannya. Jadi ini adalah kawasan kekeringan. Oke, itu ya jawabannya untuk gambar yang pertama. Sekarang kita menuju ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada rumah, terus ada tanah yang bengkak. Apa namanya? Retak, kok bengkak, maaf ya adik-adik, retak, ada tanah yang retak. Jadi ini kawasan apa adik-adik? Kawasan rawan gempa, betul. Nah, ini nih yang paling gampang. Ada gambar hujan, ada gambar orang tenggelam. Ini jadi namanya adalah rambu-rambu kawasan rawan banjir. Itu ya adik-adik. Kalau adik-adik tidak hafal dengan rambu-rambunya, adik-adik bisa melihat gambarnya. Dari gambar kita bisa menyimpulkan itu maksudnya apa. Itu ya adik-adik, jadi harus teliti dalam melihat gambarnya. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah sebutkan langkah-langkah penyelamatan diri dari banjir. Jawabannya, yang pertama, pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh genangan air. Kenapa demikian? Karena ada sebagian barang-barang yang terkena air itu bisa rusak atau konslet, sehingga lebih baik barang-barang dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, segera padamkan listrik dan gas di rumah supaya tidak terjadi ledakan atau konsleting. Yang ketiga, pantaulah informasi penting yang disampaikan melalui radio, televisi, atau apapun yang ada di sekitar Anda agar kalian bisa bersiap-siap atau siaga jika ada banjir bandang atau air datang secara deras. Jadi lebih baik kalau sudah hujan deras dan kalian sudah memantau sosmed, radio, atau televisi terjadi pembludakan air, lebih baik barang-barangnya langsung ditaruh ke tempat yang lebih tinggi dan tetap siaga untuk pergi ke daerah yang lebih tinggi juga supaya tidak terkena arus dari banjir tersebut. Gitu ya adik-adik. Oke, sekarang untuk yang kelas 6. Di episode 36 berjudul Siaga Saat Bencana. Sinopsisnya adalah,
Dania membantu ibu di dapur. Tiba-tiba terasa terjadi gempa. Walau hanya sebentar, tapi ibu langsung sigap mengambil tas siaga bencana. Setelah memastikan gempa tidak berpotensi tsunami, ibu mengajarkan Dania tentang arti dan tujuan mitigasi bencana. Dania belajar menulis langkah-langkah persiapan saat bencana datang dan apa saja rambu peringatan bencana. Ayah Dania menjelaskan tempat evakuasi bencana umumnya bangunan berbentuk lingkaran. Mengapa demikian? Kalau adik-adik penasaran dengan jawabannya, tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya. Yuk! Sebelum ke soal dan jawabannya, untuk muatan dan materi pembelajaran, kakak ingatkan tidak perlu ditulis ya adik-adik, karena yang perlu ditulis hanya sinopsis dan soal serta jawabannya saja. Oke? Untuk soal kelas 6 yang pertama, apa tujuan dari mitigasi bencana alam? Jawabannya, tujuan utama dari mitigasi bencana adalah mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk. Selain itu, juga mengurangi korban jiwa dan yang parah, mengurangi kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Sehingga mitigasi bencana ini sangat diperlukan supaya penduduknya aman, kerugian ekonominya juga sedikit, dan kerusakan sumber daya alam pun juga sedikit. Gitu ya adik-adik. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, mengapa tempat evakuasi bencana umumnya berbentuk lingkaran? Jawabannya, dikarenakan dapat meminimalisir adanya benturan akibat tsunami karena bentuknya yang lingkaran seperti ini. Hal ini berlaku untuk arus balik air menuju pantai. Nah, tsunami itu kan dari laut ke pantai lalu balik lagi ya adik-adik. Jadi, kenapa tempat evakuasi dibuat lingkaran itu supaya jika dibuat tegak lurus itu kan pasti ada kayu yang menyangga. Nah, itu supaya tidak, jika terkena gempa atau terkena tsunami itu tidak melukai penduduk yang sedang dievakuasi, sehingga kebanyakan tempat evakuasi itu berbentuk lingkaran. Jadi itu ya adik-adik alasannya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini sebanyak-banyaknya, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!